Halo Karten Squad, kembali lagi bersama saya Kawira the King of Sparko. Hari ini saya sangat senang sekali karena memang baru saja saya selesai berolahraga, jadi kelihatan fresh ya. Pada video kali ini saya akan bahas makanan apa saja sih yang dimakan oleh King Sparko sehingga bisa memiliki badan yang fit. Itu pertanyaan yang paling saya baca, paling sering saya baca ya, paling sering saya temui. Makanya untuk itu tetap simak terus video ini. Karten, tetap semangat. Oke, Karten Squad, kita duduk ya. Jadi gini ya, sebenarnya sih nggak ada yang spesial yang saya makan, tapi yang jelas komposisi zat yang harus ada di dalam makanan itu harus ada ya. Saya ulang lagi ya, komposisi makanan adanya karbohidrat pasti harus ada, karena ini sumber energi saya, ini harus ada karbo. Yang kedua harus ada protein ya, tahulah, daging-dagingan, ikan, kemudian telur, tempe, tahu, kacang-kacangan, kemudian ada sayur-sayuran, sayur apa saja, sayur hijau, sayur yang tidak berwarna hijau, ya, ada buah-buahan, dan terakhir pasti ada susu yang melengkapi daripada apa yang saya makan. Ya, di sini saya memiliki kebiasaan sih makan itu pasti selesai olahraga. Jadi kalau pagi saya jarang mengkonsumsi makanan. Kenapa? Ya memang sih hobi saya kan ngemil malam hari ataupun makan malam hari itu agak sedikit merajalela lah. Makanya untuk itu saya di pagi hari saya harus menghabiskan kelebihan kalori yang saya makan pada malam hari. Itulah saya pagi-pagi itu hanya cukup minum air 1 gelas besar, kemudian saya melakukan olahraga. Selesai olahraga lah, di sana ada istilah golden window ya, dimana ada jendela emas, dimana tubuh kita tuh akan menyerap apa yang kita makan 30 menit setelah kita latihan ya. Setelah latihan, contohnya saya habis kardio, lari 30 menit, nah sisa 30 menit, istirahat 30 menit, selesai melaksanakan olahraga, baru saya mengkonsumsi makanan yang yaitu adalah pertama saya pasti makan nasi sedikit sekali, kadang-kadang saya ganti dengan ubi kalau memang istri saya memasakkan ubi. Nah setelah itu baru saya makan telur. Itu menu telur udah pasti ya. Telur saya kadang-kadang makan putihnya aja, tapi kadang-kadang saya kalau memang butuh kalori yang banyak atau butuh protein yang banyak, saya makan kuningnya. Jadi saya tidak pernah takut memakan kuning telur ya. Jadi yang berapa telur yang saya makan pagi hari ya tergantung. Kalau saya larinya itu dengan intensitas tinggi, kadang-kadang saya makan 5, tapi kalau hanya jogging biasa saja saya hanya makan 3. Jadi saya bisa membaca apakah hari ini saya sudah berat latihannya atau ringan saja. Itu yang pertama ya, di pagi hari ya, telur sama karbohidrat ya, ditutup dengan 1 gelas susu. Biasanya saya pakai, ada sih susu sedikit, nanti saya bilangnya nanti promosi lagi di sini. Ada susu yang memang saya masukkan untuk menambah kalsium dalam tubuh saya. Kemudian setelah itu sudah saya aktivitas ya. Kemudian baru saya makan buah-buahan sekitar jam setengah 10 ya, atau jam 10 ya. Buah-buahan di sini biasanya saya makan pisang tambah apel sedikit sih ya, apelnya 1 butir saja sama pisang. Ini biasanya saya lapar banget di jam segini. Kenapa saya harus makan sih? Supaya nanti pada saat siang hari saya tidak makan terlalu banyak sih ya. Tapi makanan yang saya makan di siang hari itu hanya makanan daging-dagingan. Contohnya daging dada ayam, itu biasanya saya makan 3 langsung ya. 3 dada ayam tambah paling 3 telur ya. Barulah tambah tempe, kadang-kadang 2 potong tahu, 2 potong juga, tambah kerupuk lagi ya, biasa untuk meningkatkan selera makan lah gitu ya. Tambah sayur-sayuran ya, biasanya sih ya, sayur yang saya suka itu brokoli, kalau enggak tumis ini kangkung, itu biasanya dibuat oleh istri saya. Yang jelas saya tidak memiliki takaran. Untuk nasi bagaimana? Saya tetap masukkan, tapi nggak terlalu banyak, paling 3 sendok saja sih ya, karena kan sudah dari kecil saya biasa makan nasi ya. Di sini saya tidak pernah terlepas daripada karbohidrat, jadi saya tetap tambahkan karena saya mau melaksanakan aktivitas di sore hari, masih harus butuh tenaga. Nah kemudian pada saat sore hari saya juga mengkonsumsi sedikit buah-buahan. Biasanya buah-buahan itu sama dengan pagi ya, dengan pagi yang saya makan tadi, pisang ataupun apel. Tapi kadang-kadang saya bisa mengkombinasikan kadang dengan pir yang lainnya. Apa sih yang disediakan oleh istri? Ya itulah saya makan.
Tapi pasti ada makanan di sore hari sekitar jam 3-an. Nah, di malam harinya baru saya makan. Kurang lebih saya makan jam 6 sampai dengan jam 7 kisaran tuh. Kadang-kadang terlambat juga, kadang-kadang makan sampai jam 8. Tapi yang jelas malam hari saya makan tetap dada ayam 2, kemudian tambah telur itu dan menu protap. Kadang-kadang dikasih suguhkan ikan, ya saya makan ikan, ya ikan tuna. Kadang-kadang dibuatkan ikan apa namanya, mas, kakap, ya tergantung istri masaknya apa. Yang jelas harus ada protein di sana. Tanpa saya memandang itu apakah direbus ataupun digoreng. Ya saya tidak pernah membedakan, tapi kadang-kadang saya menyampaikan untuk dimasaknya tidak digoreng. Ya. Tapi kalau apa yang disediakan sih kita makan dong. Masa istri menyiapkan ini nggak kita makan gara-gara dia digoreng ataupun direbus, kan nggak mungkin bisa berkelahi nanti. Yang jelas saya makan aja ya. Nah kemudian kalau saya tahu itu digoreng semuanya banyak minyaknya, ya udahlah, berarti besok pagi saya harus latihan lebih panjang lagi durasinya. Tapi kalau makanannya benar-benar bagus tanpa minyak ataupun tanpa lemak yang banyak, ya udahlah latihannya secukupnya aja. Jadi saya sudah bisa menakar ataupun memperkirakan makanan apa sih yang sudah saya makan. Karena itu adalah suatu kebiasaan mengatur. Begitu juga Anda harus bisa menentukan, bukan harus berapa gram, itu awal-awal saja kalian mentakar. Tapi kalau sudah biasa, kalau olahraga Anda aktivitasnya berat, berarti tambah lagi dong menunya. Tapi kalau memang nggak ada aktivitas satu hari ini, ya udah dikurangi. Oke ya. Jadi makanan yang kalian makan tergantung aktivitas Anda juga. Ya, itu yang perlu Anda perhatikan. Oke, demikian dari saya penyampaian singkat ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Carlton Tedikal, always forceful.